temanya apa, Pi? Gaming, Pak. Gaming. Oke, berarti ini aplikasi gaming semua ya? Atau game semua? Aplikasi pendukung, Pak. Jadi Oh, kalau game kan silakan. siapa yang memilih yang ingin makainya gimana gitu. Oke, oke, silakan. Mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai remastering dengan tema yang telah kami pilih, yaitu tema gaming. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desi Nuraini, dan dua rekan saya ada Muhammad Fikri dan juga Bayu Anggara. Untuk lebih lanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu Anggara. Kepada Bayu, kami persilakan. Kenapa membuat remaster? Kenapa? Satu, prototyping yang relatif cepat. 2. Kemudahan pada saat melakukan pengubahan. 3. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki. Alasan memilih tema. Karena pada dasarnya gaming itu identik dengan sistem operasi Windows, yang mana membutuhkan lisensi untuk digunakan secara bebas. Walau pada Windows 10, Microsoft mengubah term dan use dari Windows yang membuat Windows 10 menjadi paper trial. Di lain sisi, kemajuan dari sistem open source dan pengembangan software dan game engine yang bisa berjalan pada sistem operasi Linux, seperti Vulkan-nya AMD atau Steam yang mulai memasarkan game-game yang support sistem operasi Linux. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fikri. Kemudian, prosesnya seperti apa? Proses yang kami lakukan secara sederhana bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kami menggunakan Kubik atau Custom Ubuntu ISO Creator yang digunakan untuk membuat ISO daripada remaster kami. Kami menggunakan Kubik karena Kubik relatif mudah ketimbang solusi yang lainnya. Kemudian, secara sederhana kita akan diarahkan kepada shell chroot yang disediakan oleh Kubik. Pada shell ini, kita bisa melakukan berbagai macam konfigurasi. Konfigurasi ini meliputi pengubahan background, penambahan aplikasi, dan lain sebagainya. Namun yang kami gunakan adalah penambahan aplikasi. Mengapa kami tidak mengubah atau melakukan konfigurasi yang lain? Karena pada sistem yang kami gunakan, yaitu Ubuntu 20.04 LTS, telah memiliki forma yang stabil dan bisa dibilang memiliki komunitas yang sangat besar. Jadi jika terjadi sesuatu yang di luar daripada ekspektasi kami, bisa dilakukan troubleshoot yang relatif cepat. Kemudian setelah kita melakukan konfigurasi tersebut, Kubik akan melakukan repacking terhadap ISO Ubuntu yang kita pakai, dan ISO tersebut bisa langsung kita pakai untuk melakukan instalasi sistem operasi X Ubuntu. Kemudian, aplikasi apa yang kami gunakan? Pertama, karena pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa gaming itu adalah sesuatu yang identik terhadap Windows, maka kita membutuhkan Wine. Wine adalah suatu program yang melakukan emulasi atau menerjemahkan daripada sistem call yang dilakukan oleh program aplikasi Windows agar bisa dijalankan di sistem operasi Linux. Kemudian, karena kebanyakan game yang dimiliki atau yang telah ada sekarang itu dibuat dengan game engine, di mana game engine ini menggunakan DirectX sebagai API yang digunakan untuk membuat grafiknya, maka kita membutuhkan DXVK yang bisa melakukan emulasi lagi terhadap function call DirectX agar sesuai dengan sistem call pada Linux.
Kemudian kita membutuhkan Lutris. Walaupun Lutris ini tidak terlalu menjadi hal yang penting, namun bisa kita gunakan ini sebagai game manager. Karena Lutris ini sudah mensupport berbagai macam platform game yang kita kenal seperti Steam dan lain sebagainya. Kemudian Discord. Discord adalah media komunikasi yang sering digunakan oleh komunitas gaming dan juga sering digunakan oleh komunitas streaming dan lain sebagainya. Kemudian Steam. Steam ini tetap kami install sebagai alternatif sebagai alternatif lagi karena kami ingin membuat suatu pilihan yang lebih baik kepada user kami. Jadi tidak harus melakukannya melalui Lutris atau melalui apa gitu. Jadi dia bisa melakukan instalasi melalui software yang mereka kenal seperti Steam. Kemudian SC controller. SC controller digunakan untuk menerima input dari game controller. SC controller tuh kalau untuk gambarannya ada project di GitHub. Gini Pak. Nah gini. Jadi dia bisa untuk menerima dan menjalankan profile yang kita miliki dan melakukan mapping terhadap mapping terhadap key button yang dimiliki oleh berbagai macam jenis controller. Kemudian lanjut lagi ke session video sini. Ini kendala selama pembuatan dan solusinya. Adapun kendala yang kami hadapi adalah saat kita melakukan repacking yang dilakukan oleh Kubik, karena seringkali terjadi unexpected close. Unexpected close ini dikarenakan aplikasi Kubik yang sedang melakukan repacking terhadap ISO yang menyebabkan memori yang digunakan itu sangat besar. Jadi terkadang dia melakukan sistem operasi kita akan tanpa sengaja menutupnya begitu Pak. Kemudian solusi yang kami lakukan untuk menghadapi masalah tersebut adalah setelah disediakan oleh fitur Kubik itu sendiri, yaitu kita bisa melakukan resume terhadap tahap terakhir yang kita lakukan Pak. Jadi bisa kita langsung resume Pak. Jadi misalkan kita sudah punya suatu project gitu, kita tinggal masuk folder project itu Bang, dan Kubik akan secara otomatis membukanya. Kemudian ada satu lagi kendala yang kami hadapi. Ini hampir mirip dengan kendala yang dihadapi oleh teman-teman kita sebelumnya, yaitu mereka mencoba untuk melakukan remaster pada sistem operasi Windows dengan bantuan virtual machine. Ini menjadi masalah. Mengapa? Karena pada sistem operasi Windows, apalagi dengan laptop yang kami miliki kebanyakan, itu akan sangat berat untuk menjalankan virtual machine, apalagi dengan kapasitas memori yang terbatas. Hal ini kami hadapi dengan cara yaitu langsung melakukan proses repacking Kubik pada sistem operasi X Ubuntu. Karena saya memiliki dual boot di komputer saya, jadi kita bisa menggunakan resource komputer secara lebih baik. Jadi kalau kita memiliki kalau kita cuma memakai virtual machine, jadi kita cuma bisa memakai virtual RAM yang kita miliki tadi. Jadi misalkan kita cuma setelnya 3 GB ya, itulah yang bisa dipakai oleh sistem itu. Belum lagi dia harus menjalankan Kubik dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sangat berat. Itulah yang menyebabkan teman-teman kita tadi yang sebelum-sebelumnya tadi mengalami error dan tidak bisa untuk melakukan customisasi seperti yang mereka inginkan. Untuk video remasternya bisa dilihat di YouTube. Di YouTube kelas. Merekamnya pakai OBS, editnya pakai Filmora ya. Iya Pak, benar Pak. Kalau mau dipercepat bisa kita
Langsung hasilnya atau gimana Pak? Atau per tahap? Mengingat waktu dan kelompok. Proses aplikasinya saja. Langsung ke aplikasi saja. Proses aplikasinya saja. Kalau untuknya saya sudah pasang di virtual machine di sini. Jadi kita bisa langsung. Oh, itu boleh. Jadi tampilkan. Iya Pak. Kalau untuk yang icon, background, temas tidak ada yang dilakukan perubahan? Tidak ada yang dilakukan Pak, karena saya menganggap performa itu yang lebih penting daripada tampilan utamanya Pak. Oh, oke. Output. Cancel dulu. Settings, storage, MP4, done. Total ukurannya berapa jadinya? Total ukuran isunya? Total ukurannya 3,3 Pak. 3,3. Jadi dari 1,7 ya, jadi nambah 2 kali lipat jadi ukurannya. Aja. Ini ya, ini. Sudah dicoba belum ininya? Sudah tadi Pak. Di lainnya sudah. Wine. Kalau wine sudah Pak. Sudah. Kalau kayak Discord dan kalau Discord sih mudah sih itu, karena sehari-hari sering dipakai kita. Paling yang mungkin ada masalah tuh tadi yang setelah saya coba tuh, yang setelah menggunakan ISO-nya tuh paling Steam Pak, menurut saya Pak. Jadi masih ada kekurangan steam.so tadi, kayaknya bisa dicari tuh ada. Untuk yang SC controllernya sudah dicoba langsung ke controller. Nah, Pak, karena kebetulan saya belum memiliki controller atau tidak memiliki controller sekarang, jadi belum dicoba Pak dalam controller. Tapi kalau dari dokumentasi yang controller yang just dimainkan yang connect ke USB? Kalau dokumentasi di GitHub, wah berat juga. Ya di GitHub tadi ya, tidak perlu ya? Sebentar Pak. Mesti misalnya controllernya mesti ada controller Xbox, controller apa? Kalau ini kan PS berapa? PS3, 4 ini. Ya. Nah, tahu aku tadi ada Nintendo. Ada Nintendo nih Pak. Ada PS5 yang baru sama ini. oh, oke. Jadi lumayan banyak ya Pak. Ini controller termasuk sama mouse ingat aku ini. Mouse button. Jadi dia juga mengemulasi mouse button. Jadi lumayan lengkap ini Pak. Wah berat, mulai Harus pakai berapa? Box memorinya pakai berapa? Pakai berapa? Konfigurasi memori tadi kayaknya. Iya Pak. Kurangi dulu. Tidak terlalu penting. Atau ini saja screenshot dari hasilnya apa? Kubik hasilnya ada? Tidak ada sih, tahu apa? Kalau di ISO sampai tahap terakhir Pak, ini ISO yang jadi nih Pak. Cuman sampai penunjukan ISO-nya. Oh, nanti ditambahkan saja ya. Ya, di PDF-nya tambahkan saja ya. Tambahkan ininya Pak ya. Apa? Ini ya. Pengaturan RAM-nya. Come on man. Yep. Lagi Pak. Bisa ditunggu bentar. Harusnya agak kebanyakan kayaknya aku masukkan di sini. Iya, 2000. Okay. You are running, my friend.
Ayo boot pertama kenapa lambat? Lalu Try. Ubuntu. Iya ini kenapa saya juga memilih Ubuntu daripada Ubuntu, karena Ubuntu sendiri kalau kita memakai desktop manajernya Unity itu lumayan berat itu Pak. Itu memakan sekitar berapa ya, hampir sama dengan Windows jadinya hitungannya Ubuntu. Jadi hampir tidak ada alasan untuk pengguna daripada Windows untuk pindah ke Ubuntu jika performa yang dimiliki itu tidak terlalu jauh berbeda gitu kan. Kayak apa ya, Discord. Nah ya, Discord sudah terinstall. Atau kali ini harusnya update ya. Oops, sorry. Discord, Steam, SC, controller. Berjalan Pak, tapi masih update saja Pak. Oke. Kalau untuk SC controller juga berjalan Pak, tinggal aku belum coba running test dengan beneran controller gitu. Oh ya. Kalau Discord mah aku yakin berjalan karena sehari-hari juga pakai Discord di Xubuntu. Kalau untuk SC controller sama Steam ya mungkin ada kendala. Kalau Wine jarang biasanya ada kendala karena sudah banyak tested. Walaupun juga ada error, kita bisa troubleshootnya mudah. Mungkin begitu aja kali Pak ininya Pak untuk running testnya Pak. Oke, sip. Baik, Awalnya tadi saya pengen coba running gamenya beneran di sini. Jadi nyoba ditimpa ininya dual boot ini. Jadi Pak, betul Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, baik. Baik, dari kelompok 7, Fikri, Bayu, dan Desi. Gimana Des? Udah siap menutupnya Des? Pertanyaan dulu Des, baru tutup. Baiklah, jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Tadi kalau dari Bapak sudah ditanyakan? Jelas Pak. Dari teman-teman? Dari teman-teman? Dari teman-teman, sepertinya sudah tidak sabar untuk presentasi juga. Terima kasih Pak. Oke, boleh. Silakan, bisa ditutup. Tutup Des. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi kelompok Fikri, Bayu, dan Desi dengan tema gamingnya. Ya. Base-nya pakai itu ya. Jadi yang kelompok yang kerja udah habis semua ya. Habis ya, 7, 5, 6, 4. Oke, sudah semua ya. Kalian berapa kelompok? 7 ya? 7 Pak. 7 ya? Jadi sudah selesai. Oke, terima kasih ya untuk kelas CA. Oke, lanjut kita ke kelas CC. Kelas CC kelompok 6 Pak. kelompok 6. Oke, kelompok 6